hatta kepada barang, jangankan kepada manusia. Walau dalam hal ini dikhususkan secara khusus larangan memaki kepada orang Islam, bukan bermakna boleh memaki kepada orang bukan Islam. Karena makian itu sendiri adalah satu unmoral, yakni tidak berakhlak, perbuatan yang tidak beretika. Karena di antara aib perbuatan lisan adalah memaki. Dan kita diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi SAW untuk menjaga lisan, di antaranya daripada memaki. Ada orang memaki dabbah, apa itu, apa kita kemarin kita bahaskan, apa itu orang yang memaki dia punya onta, laknatullah, dia maki ontanya sendiri. Kata Nabi, itu onta jangan ikut dengan kafilah kami. Dia khawatir dah terkena laknat, sehingga khawatir kami kena laknat karena onta tu kena laknatnya orang yang melaknat kepada onta. Maksudnya apa? Bukan onta tu kena laknat sampai onta bukan mukallaf, dia hayawan, tetapi perbuatan orang yang melaknat kepada onta, perbuatan tu yang dirisaukan akan kena kalau onta itu ikut bersama dengan kita. Jadi melaknat hatta kepada binatang pun tidak dibenarkan. Kita start kita punya engine kereta tak on, kita maki gitu. Khawatir itu nanti kereta bawa masalah kepada kita. Nanti pasal bukan karena keretanya, pasal kita punya mulut tak dijaga. Oleh sebab yang demikian, larangan untuk kita mencaci kepada sesiapapun, hatta kepada orang bukan Islam, hanya kepada orang Islam lebih diutamakan, karena hak persaudaraan itu melihat kepada orang Islam hak yang lebih karena ikatan persaudaraan. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang Islam itu adalah perbuatan fasik. Apakah itu fasik? Fasik ini artinya orang yang banyak melakukan perbuatan dosa kecil. Perbuatan dosa kecil tapi dilakukan berterusan. Itu namanya fasik. Atau orang yang melakukan dosa besar. Dosa kecil kalau dilakukan berterusan boleh membawa kepada kefasikan. Fasak itu artinya keluar daripada ketaatan. Dalam Al-Quranul Karim ketika iblis diperintahkan untuk sujud, dia enggan. Fasaqa an amri rabbih. Dia keluar daripada ketaatan Tuhannya. Jadi arti fasik secara bahasa keluar dari atau melanggar perintah. Kalau dilakukan dosa secara berterusan, maka orang itu digelari dengan fasik. Di antara perbuatan yang membawa kefasikan adalah mencaci orang Islam. Naam. Gerak. Bihi qala hadatsana Abi Dzarr radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fiski awil kufri illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik, rawahul Bukhari. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seseorang yang menuduh orang lain dengan fusuk atau kufur melainkan tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri bila orang yang dituduhnya itu tidak nyata-nyata memiliki sifat itu, riwayat Bukhari. Wabillahi hadatsana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi minhuma hatta ya'tadi al-mazlum, rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang saling mencaci maki itu seperti apa yang dikatakannya, sedangkan dosa-dosanya dipikul oleh orang yang memulainya sebelum yang dianiaya itu membalas cacian makian tersebut, riwayat Muslim. Al-mutasabbani maqala, ini dua orang yang saling memaki
mesti ada yang memulainya. Orang yang memulai makian sehingga menimbulkan reaksi oleh yang dimaki untuk membalas, yang memulai dalam makian itu dosanya lebih besar, lebih berat berbandingkan kepada yang menjawab. Walaupun sama-sama dosa. Tetapi yang memulainya lebih daripada yang menjawab. Disebabkan yang menjawab itu melakukannya disebabkan oleh karena ada yang memulai. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Dan kata baginda Rasulullah, orang yang saling memaki, dosanya itu sama-sama berdosa, hanya yang memulai itu lebih daripada yang menjawab, yang merespon. Melainkan bila yang dimaki itu membalasnya lebih daripada yang memaki. Nah, barulah di sini yang dimaki akan menanggung dosa yang lebih besar daripada yang memaki, karena balasan makian yang lebih daripada yang memaki. Tindakannya kalau lebih ganas, orang memaki hanya dengan kata-kata dibalas dengan pukulan, kasih buk, kasih dia punya ditinju. Maka dalam hal ini yang dimaki itu melakukan kejahatan yang lebih daripada yang memaki. Oleh hada ada seorang siapa namanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arwah, didatangi oleh seseorang dan dimaki. Waktu itu Rasulullah ada. Sayyidina Abu Bakar diam, Nabi tersenyum. Ya salam, orang dimaki, Nabi tersenyum. Sayyidina Abu Bakar lama-lama tak dapat nak kawal emosinya, maka dibalas makian. Nabi marah, Nabi tegar. Dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, tadi ketika aku dimaki engkau tersenyum, ketika aku balas makian itu engkau marah dan engkau pergi. Kata Baginda Rasulullah, ya tadi ketika engkau dimaki, aku tersenyum karena aku melihat malaikat yang menjawab. Tapi ketika engkau balas makiannya, malaikat pergi, syaitan datang. Maksudnya orang itu kalau saling memaki, emosinya lagi tinggi. Dia volume emosi itu, dan syaitan pasti akan mengambil peluang saat orang beremosi. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu dibikin marah oleh syaitan, itu kunci senjata syaitan pada orang marah. Jadi orang kalau tengah nak marah, ingat ini adalah umpannya syaitan. Bila orang sedang marah, ingat ini adalah peluang emasnya syaitan. Oleh sebab itu, kalau seseorang itu dalam keadaan marah, jangan mengambil keputusan apapun, baik dalam kata-kata atau tindakan atau sikap. Redakan dulu, supaya keputusan yang diambil itu tidak berunsurkan daripada inspirasi syaitan. Berapa banyak orang itu, kita pun dengar banyak orang marah-marah satu keluarga pun, suami istri dah reda, dah cerai dah 1 bulan baru masing-masing menyesal. Apa pasal? Karena masa itu dalam keadaan marah, dah reda baru sedar. Faham tu? Imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi minhuma hatta ya'tadiya al-mazlum. Kalau ahadus salihin, ada satu orang saleh dimaki, dia diam dimaki. Lepas tu dia bagi tahu kepada yang maki, engkau penuhi, engkau punya catatan nanti di akhirat dengan kata-kata kamu itu, katanya. Ya, setiap kata-kata makian pada orang catat. Engkau penipu, catat 1. Engkau pendusta, 2. Engkau pengkhianat, 3. Engkau pecah amanah, 4.
apa lafaz yang kita lafazkan makian pada orang, kita isi kita punya catatan amalan nanti di akhirat. Lepas itu apa kita dapat nanti? Hukuman. Apa kita yang dapatkan kalau maki orang? Hanya rasa puas hati saja. Aku maki dia sama kemaki, hamun dengan dia sampai dia tak boleh bercakap. Seronok pula maki orang. Anda mengisi sahifah catatan Anda dengan dosa. Macam mana boleh Anda puas hati? Fahim dong? Wala tastawil hasanatu wala as-sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. Balaslah orang itu dengan yang terbaik. Kata Imam Syafi'i mengatakan, anak muridnya datang, Imam, engkau dimaki oleh orang lain. Katanya, tak apa. Allah tak selamat daripada makian hambanya. Dikatakan Allah ada anak, Allah ada sekutu. Rasul pun tak selamat daripada makian umatnya. Dikatakan pendusta, penyair, dikatakan bomoh, dikatakan dongeng. Macam mana aku boleh selamat? Allah tak selamat, Rasul tak selamat. Macam mana aku nak selamat? Kalau orang nak maki-maki. Faham dong. Al-Imam Hasan Al-Basri, kalau ada orang maki dia, mengumpat dia, dia pergi ambil bawa buah daripada rumahnya. Kalau datang ke rumah orang yang maki, jazakallah khair, terima kasih banyak engkau dah cerita pasal keburukan aku ni. Dengan itu aku dapat, engkau punya pahala dah bagi kepada aku. Dengan engkau mengumpat, aku tak boleh balas engkau punya ihsan. Dengan pahala engkau bagi kepada aku, kecuali buah-buahan ni aku boleh bagi kepada engkau. Filosofinya cantik. Jangan ikut filosofinya syaitan. Orang maki satu kita balas dengan 10. Apa kita dapat?